Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Ariska Pertiwi dengan nomor NIM 24MJ009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai program pelatihan karyawan. Dalam program pelatihan karyawan terdiri dari yang pertama yaitu jenis pelatihan, menggunakan manajer pemasaran, peningkatan kompetensi, promosi, dan komunikasi pemasaran. Yang kedua, latar belakang pelaksana kegiatan, yaitu dalam era persaingan bisnis semakin ketat, promosi menjadi elemen penting untuk meningkatkan daya tarik produk dan brand. Staf promosi sering menghadapi kendala seperti kurangnya kreativitas konten, minimnya pemahaman strategi promosi modern, serta ketidakmampuan menganalisis efektivitas kegiatan promosi. Agar kegiatan promosi berjalan efektif dan mendukung target pemasaran perusahaan, manajer pemasaran perlu memastikan staf promosi memiliki kompetensi yang baik. Yang ketiga, sarana yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman staf tentang konsep pemasaran dan promosi. Yang kedua, mampu merancang strategi promosi yang tepat untuk berbagai segmen pasar. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan menggunakan media digital sebagai sarana promosi. Yang keempat, kurikulum. Di dalam kurikulum terdapat materi, submateri, tujuan pembelajaran, dan juga durasi. Materi yang pertama yaitu dasar pemasaran dan promosi. Submaterinya yang pertama terdapat konsep pemasaran. Yang kedua yaitu STP. Di dalam STP ini terdapat segmentasi. Segmentasi adalah proses membagi pasar yang luas dan beragam menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, perilaku, atau respons yang relatif sama terhadap suatu produk atau jasa. Yang kedua, targeting. Targeting adalah proses memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dianggap paling potensial untuk dilayani oleh perusahaan. Yang ketiga, positioning. Positioning adalah upaya menciptakan citra atau posisi tertentu di benak konsumen mengenai produk atau merek dibandingkan dengan pesaing. Tujuan pembelajarannya, peserta memahami konsep pemasaran dan dasar strategi promosi. Durasi yaitu selama 3 jam. Materi yang kedua yaitu strategi promosi dan modern. Submaterinya yang pertama ada digital marketing, yang kedua promosi media sosial. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta mengetahui jenis-jenis strategi promosi terbaru dan cara penerapannya. Durasinya selama 4 jam. Materi yang ketiga yaitu pembuatan konten promosi. Submaterinya yaitu ada copywriting, dan yang kedua yaitu ada desain visual promosi. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta mampu membuat materi promosi yang menarik dan efektif. Durasinya yaitu selama 4 jam. Selanjutnya, yang kelima, sarana. Terdiri dari ruang pelatihan atau ruang lingkup, LCD proyektor dan layar presentasi, laptop dan koneksi internet, modul pelatihan, serta aplikasi desain promosi. Yang keenam, peserta. Terdiri dari staf promosi dan karyawan yang akan dipromosikan ke bagian promosi. Yang ketujuh, pelatih, yaitu yang pertama ada manajer pemasaran perusahaan, konsultasi pemasaran profesional, serta praktisi digital marketing. Dan yang kedelapan yaitu metode yang digunakan. Metode yang digunakan yaitu metode of the job. Metode of the job digunakan karena memungkinkan peserta belajar lebih fokus dan bebas dari gangguan pekerjaan sehari-hari. Baik, materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang tujuan pemberian tunjangan. Yang terdiri dari yang pertama, meningkatkan moral karyawan. Artinya, pemberian tunjangan membuat karyawan merasa diperhatikan dan dihargai oleh perusahaan. Hal ini menumbuhkan rasa senang, semangat, dan sikap positif terhadap pekerjaan serta organisasi sehingga moral kerja karyawan meningkat. Yang kedua, memotivasi karyawan. Artinya, tunjangan berfungsi sebagai alat motivasi agar karyawan bekerja lebih giat, disiplin, dan berprestasi. Ketika kebutuhan tambahan karyawan, misalnya kesehatan, transportasi, atau kesejahteraan terpenuhi, mereka terdorong untuk memberikan kinerja yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja.
Artinya, karyawan yang menerima tunjangan yang layak akan merasa kebutuhan ekonominya lebih terpenuhi. Hal ini meningkatkan rasa puas terhadap pekerjaannya, baik dari segi finansial maupun non-finansial, sehingga karyawan merasa nyaman bekerja di perusahaan tersebut. Yang keempat, mengikat karyawan baru. Artinya, tunjangan yang menarik dapat menjadi daya tarik bagi calon karyawan untuk bergabung dengan perusahaan. Paket tunjangan yang baik membuat perusahaan lebih kompetitif di pasar tenaga kerja dan membantu mendapatkan SDM atau sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Yang kelima, mengurangi perputaran karyawan. Artinya, dengan adanya tunjangan yang memadai, karyawan cenderung bertahan lebih lama karena merasa kesejahteraannya terjamin. Hal ini dapat menekan tingkat keluar masuk karyawan, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan. Dan yang terakhir yaitu teori tujuan pemberian tunjangan tahun 2006. Menurut Shimomura menjelaskan bahwa tunjangan merupakan bagian dari kompensasi tidak langsung yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji pokok dengan tujuan strategis bagi organisasi maupun karyawan. Baik, materi ketiga yang akan saya jelaskan yaitu tentang tujuan pemberian kompensasi yang terdiri dari 1. Mendapatkan karyawan yang berkualitas. Bagi pekerja, kompensasi yang menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan yang berkualitas, sistem kompensasi yang adil dan kompetitif membantu perusahaan meningkatkan kinerja, produktivitas, loyalitas karyawan, serta mengurangi tingkat turnover atau keluar masuk karyawan. Contohnya, yaitu perusahaan memberikan gaji sesuai standar industri dan bonus berdasarkan pencapaian target. Bagi pemberi kerja, kompensasi digunakan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan agar tujuan perusahaan tercapai. Contohnya, yaitu perusahaan memberikan insentif bagi karyawan yang mencapai target kerja. 2. Mempertahankan karyawan yang sudah ada. Bagi pekerja, kompensasi yang adil membuat karyawan merasa nyaman dan loyal terhadap perusahaan. Contohnya, karyawan bertahan karena mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan rutin. Bagi pemberi kerja, kompensasi yang layak membantu mempertahankan karyawan berpengalaman agar tidak berpindah ke perusahaan lain. Contohnya, perusahaan memberikan kenaikan gaji tahunan dan bonus loyalitas bagi karyawan yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. 3. Menjamin keadilan. Bagi pekerja, kompensasi yang adil memberikan rasa puas dan aman dalam bekerja. Mereka merasa dihargai ketika gaji, bonus, dan tunjangan diberikan sesuai tanggung jawab serta kinerja. Contohnya, 2 karyawan dengan tanggung jawab berbeda mendapatkan gaji yang disesuaikan dengan beban kerjanya sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakadilan. Bagi pemberi kerja, pemberian kompensasi yang adil menciptakan suasana kerja harmonis dan meningkatkan kepercayaan terhadap manajemen. Contohnya, perusahaan menggunakan sistem penilaian kinerja untuk menentukan besaran bonus sehingga setiap karyawan mendapat imbalan sesuai kontribusinya. Baik, materi keempat yang akan saya jelaskan yaitu tentang gaya kepemimpinan. Terdiri dari yang pertama, dari ketiga gaya kepemimpinan yang paling saya sukai yaitu demokratis. Alasan saya memilih gaya kepemimpinan demokratis karena gaya kepemimpinan ini melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin tidak bertindak secara sepihak melainkan membuka ruang diskusi dan musyawarah. Yang kedua, dari ketiga gaya kepemimpinan yang paling saya tidak sukai yaitu otoriter. Alasan saya memilih gaya kepemimpinan otoriter karena gaya kepemimpinan ini seluruh keputusan hanya berada di tangan pemimpin dan anggota hanya bertugas menjalankan perintah, sehingga akan kurangnya kesempatan bagi anggota untuk berpendapat, potensi dan kreativitas anggota tidak berkembang. Yang ketiga, dari kondisi yang diterapkan pada masing-masing gaya kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Contohnya, seorang ketua organisasi kampus akan menyelenggarakan acara seminar. Sebelum menentukan tema, pembicara, dan jadwal acara, ketua mengadakan rapat bersama seluruh panitia.
Yang kedua, gaya kepemimpinan otoriter. Contohnya, seorang manajer pabrik menetapkan target produksi harian secara sepihak, yaitu menentukan jam kerja, pembagian tugas, dan cara kerja tanpa meminta masukan karyawan. Dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire. Contohnya, seorang pemimpin tim desain grafis hanya menjelaskan tujuan proyek kepada timnya, kemudian memberikan kebebasan penuh kepada anggota untuk menentukan konsep desain, pembagian tugas, dan waktu kerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.